Halo semua, saya Ami Alivia Putri dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Rejang Blong. Saya di sini ingin berbagi mengenai berbagai cara pencegahan terhadap pengaruh nafza. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara mencegah diri dari pengaruh nafza, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu nafza? Nafza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropi, dan zat adiktif. Nah, yang apabila jika kita gunakan atau kita salah gunakan, maka akan berdampak buruk bagi diri kita maupun lingkungan. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin melihat bagaimana perkembangan sekarang yang sangat mudah untuk kita terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafza. Nah, maka dari itu saya akan membagikan beberapa cara untuk mencegah penyalahgunaan nafza. Yang pertama adalah kita harus bisa mengedukasi diri dan menjalin komunikasi tentang bahaya nafza itu sendiri. Nah, kita harus tahu apa itu nafza, jenis-jenisnya, di mana biasanya nafza dapat ditemukan dan bagaimana penyalahgunaan nafza yang harus kita hindari tersebut. Kita juga harus tahu efek apabila kita menggunakan nafza dengan dosis ataupun penggunaan yang salah, seperti efek bagi tubuh, bagi psikologis, hingga masa depan kita. Karena kebanyakan pengguna nafza sekarang ini adalah populasi dari remaja, terutama di Indonesia, sehingga masa depan dari remaja tersebut dapat cenderung buruk. Oleh karena itu, mengedukasi diri dan menjalin komunikasi tentang bahayanya nafza sangat diperlukan. Yang kedua adalah fokus pada hal-hal positif. Nah, kita harus mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab tanpa terpengaruh oleh teman sebaya. Nah, kita juga harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, seperti contohnya olahraga ataupun melakukan hobi yang positif seperti membaca, seni lukis, seni musik, ataupun hobi yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah lakukan kegiatan yang membentuk kebiasaan yang baik untuk diri sendiri maupun sebagai contoh bagi yang lain. Nah, misalnya seperti tidak merokok, menjauhi alkohol, juga mengkonsumsi makanan-makanan yang baik bagi tubuh dan kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan peraturan bagi diri sendiri maupun keluarga. Dalam hal ini, peraturan yang akan membawa kita menuju lebih baik dan menghindari nafza itu sendiri. Misalnya, peraturan seperti larangan menggunakan narkoba, rokok, alkohol. Nah, sehingga apabila kita menggunakan, maka kita akan mendapatkan sanksi yang jelas, konsisten, dan logis, sehingga kita akan berpikir untuk tidak melakukan dan menggunakan nafza tadi, karena kita memiliki konsekuensi yang akan kita terima jika kita menggunakan nafza. Nah, yang terakhir adalah bergaulah di lingkungan yang positif. Nah, jadi kita berteman dengan semuanya itu boleh, namun selektif dalam menerima pengaruh dari pertemanan tersebut. Jadi, tidak berarti sombong, tetapi selektif dalam bergaul itu memang penting, teman-teman. Jadi kita harus bisa memfilter atau menyaring pengaruh positif dan pengaruh negatif sehingga tidak terjumus dalam penyalahgunaan nafza. Nah, itu tadi 5 poin untuk pencegahan terhadap pengaruh nafza yang bisa saya bagikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan membantu generasi muda untuk terus
meniti masa depan yang baik tanpa terpengaruh oleh nafsa, narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif yang salah penggunaannya. Terima kasih.